Sahabat lalu bertanya, Ma ta'uduna rakufikum. Kata Nabi, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang dianggap Allah sebagai orang yang mandul? Siapa mereka? Sahabat ada yang mengangkat tangan lalu menjawab, Ya Rasul, alladzi la yuladu lahu. Orang yang mandul itu ya Rasul, pasti orang yang menikah tapi gak dapat keturunan. Menikah sudah lama tapi gak dapat anak. Memang anak itu misteri. Saya pernah ketemu orang menikah 25 tahun gak dapat anak. Saya pernah kedatangan jamaah 20 tahun nikah nggak dapat anak. Saya pernah lihat orang belasan tahun nikah nggak punya anak. Saya baca koran ada yang nggak nikah beranak. Bujur. Nabi pernah tanya sahabat, mau tahu nggak siapa orang yang mandul? Ada sahabat memberikan jawaban, yang mandul pasti yang menikah gak punya anak. Kata Nabi, bukan itu sebenarnya orang yang mandul. Lalu yang bagaimana yang mandul? Kata Nabi, laisa birruku, bukan itu orang yang mandul. Lalu yang bagaimana ya Rasul? Nabi bocorkan, Pak. Maaf ya, dengarkan baik-baik. Jangan-jangan kita semua termasuk mandul. Dengarkan. Apa kata Nabi? Alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang mandul nilainya di hadapan Allah adalah orang-orang yang dia menikah, punya keturunan, banyak betul anaknya, tapi tidak ada satupun yang jadi aset dunia akhirat buat dirinya. Anak banyak, tapi nggak jadi soleh dan soleha. Anak banyak, tapi nggak ada yang pandai baca Al-Qur'annya. Anak banyak, tapi nggak jelas urusan ibadahnya. Inilah orang yang mandul nanti nilainya di hadapan Allah. Ajil. Makanya jangan asyik bikin anak tapi lupa menjadikan anak sebagai aset yang bisa menyelamatkan kita. Buat apa punya anak S1, S2, S3 dari luar negeri tapi nggak pandai ngajinya, nggak jelas sholatnya, nggak jelas ibadahnya. Ini sama saja esteler bagi orang tuanya. Wujud. Nih ada cerita nyata nih. Jangan sampai cerita ini terjadi pada keluarga kita. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi ini kemalangan yang paling malang buat kita, lebih malang dari kota Malang. Ada seorang kaya meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dulu dia bangga betul dengan anaknya. 3 orang anaknya ada S1 dari luar negeri, Amerika, S2 negara yang berbeda, S3 di negara yang lainnya. Bangga betul dia dengan anaknya. Dikit-dikit kalau meeting dia bilang itu anak saya. Dikit-dikit kalau ketemu orang itu anak saya. Bahasa Inggrisnya jago. Itu anak saya. Gelarnya doktor dari Amerika. Begitu dia meninggal dunia, jenazahnya terbaring di tengah rumah. Tidak ada satupun anak yang dia banggakan sebelumnya duduk di samping jenazahnya membacakan Quran untuknya. 3 orang anak yang dia banggakan itu cuma bisa pakai baju hitam, duduk di luar rumah, cuma pegang handphone doang. Modal tangisan, mau 1 ember tangisan mereka, nggak ngasih manfaat buat ayahnya yang sebentar lagi akan pindah ke alam barzakh. Saya bisa merasakan si mayit hari itu merasa malu berjumpa dengan Allah. Anaknya tidak bisa menitipkan amal baik pertama, modal awal untuk dia pindah ke alam barzakh.
Ketika jenazahnya dimandikan, anaknya nggak ngerti memandikan jenazah ayahnya. Ketika jasad ayahnya dikafankan, anaknya cuma menonton, nggak bisa membungkus jasad ayahnya. Bahkan ketika jenazah masuk ke akan disolatkan, detik-detik akan dilepaskan menghadap Allah, anaknya nggak ikut sholat jenazah. Yang menyolatkan teman dan tetangga sebelah. Anaknya jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu saja nggak bisa. Bapak Ibu, bayangkan bagaimana keadaan si mayit ketika itu. Hancur hatinya, pupus harapannya, malu sudah berjumpa dengan Allah. Maaf, jangan dipikir si mayit tidak mendengar siapa yang baca Quran. Jangan dipikir si mayit tidak tahu langkah kaki siapa yang menyolatkan jasadnya. Mayit itu bisa mendengar. Dengarkan hadis Nabi. Kata Nabi, mayit masuk ke dalam kubur saja, dia masih bisa mendengar bunyi telapak sandal orang yang meninggalkannya. La yasma Qur'ani alihim. Ketika si mayit masuk ke liang kubur, ditutup dengan tanah. Satu persatu orang pulang menghantarkannya, itu si mayit masih bisa dengar bunyi telapak sandalnya. Apalagi yang masih dalam keranda. Orang sini bilang keranda bahasanya apa? Gabanda. Ini planet apa sih? Gabanda. Tanduan. Kalau di kampung saya Palembang namanya ringgo-ringgo. Kalau orang Kalimantan bilang katil. Kalau orang Betawi bilang burung batang. Coba lihat, kendaraan akhirat itu pasti melambangkan kesederhanaan. Beda dengan urusan kendaraan dunia. Kalau kendaraan dunia, coba lihat, kalau ada mall, pameran mobil dunia, kendaraan dunia, katakan Alphard, coba lihat. Yang ditonjolkan pasti kemewahan. Jok kulit, AC dingin, sound mantap, spion pelek racing. Saya nggak pernah lihat ada tanduan pakai pelek racing. Saya nggak pernah lihat ada tanduan pakai jok kulit. Saya nggak pernah ketemu ada tanduan pakai klakson dan spion. Mencerminkan kesederhanaan. Kalau nggak dari kayu, dari aluminium bahannya. Wujud. Bapak tahu kan tanduan? Tahu? Pernah latihan naik? Inilah kita manusia, termasuk yang ngomong ini. Coba kalau urusan dunia selalu ingin test drive. Urusan dunia selalu ingin test drive, pengen nyoba, pengen naik. Urusan kendaraan dunia, kenapa hati itu selalu bangga, ingin test drive, coba naik, coba ngerasain. Kenapa urusan akhirat kita gak pernah ada perasaan ingin test drive? Suami istri jalan di mall, lihat mobil baru, istrinya selalu berkata, "Papa, itu mobil keluaran baru, kita coba test drive yuk, kita coba naik yuk Pak." Ayo Mama, saya nggak pernah dengar suami istri jalan lewat lihat tanduan. Istrinya bilang, "Papa, kita latihan naik." Bujur. Kendaraan dunia melambangkan kesombongan, kemegahan, kesempurnaan. Tapi kendaraan akhirat melambangkan kesederhanaan. Lihat ketika jenazah masuk ke tanduan, ditutupkan dengan kain hijau. Kain hijau itu selalu ada tulisan, biar peringatan bagi kita yang hidup. Baca, renungkan, pendek kalimatnya, itu menusuk ke dalam hati. Kalimat istirja, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau di kampung saya selalu ada, kan di sini. Ada kan? Di atasnya. Untuk apa? Itu untuk kita melihat dan merenungkan. Hari ini kita lihat dia masuk, besok mungkin kita. Tahu arti inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Tertulis di atas tanduan.
tahu arti. Dengan kayak kemarin ada preman, begitu ditanya kuliner, kamu tahu artinya? Innalillahi di atas takwan, tahu lah. Apa artinya? Ini jelas peringatan buat yang hidup. Mantap itu. Yang sia-sia saya mengajarnya. Iyalah, percuma ikut Habib lama-lama, masa nggak dapat itu. Terus artinya apa? Ini jelas artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Innalillah, kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Hancur hati si mayit, begitu akan kembali kepada Allah. Anaknya dia bisa melepaskan kepergiannya. Padahal dulu waktu anaknya mau pergi ke Amerika, ke Singapura, Australia, mau kuliah, bukan cuma dilepas sama sang ayah, dihantarkan sampai ke tempat dia kuliah. Wujud, siapa yang siapa yang gak khawatir kalau dirinya nanti seperti itu, istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah bila baraya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah bila baraya. Siapa yang tidak ingin kejadian ini terjadi dalam hidupnya, ketika detik-detik dia akan meninggal dunia, dia merasa tenang karena anaknya sudah jadi anak soleh dan solehah. Anaknya sudah sekolah di pondok pesantren Nurul Robi. Beruntung orang kampung sini ada pondok pesantren. Ibarat zaman Nabi Nuh, biar selamat dari ancaman banjir, itu pesantren perahunya Nabi Nuh. Sekolahkan anak kita ke sana, masukkan gurunya tawadu, alim, guru-gurunya alumni dari Yaman Hadramaut. Mumpung masih hidup, mumpung kita nggak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Mungkin bapak ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, biar adil, saya belakangan, ibu duluan, lebih bagus. Kita tidak tahu kapan ajal tiba, maka jangan jadi orang sudah hujan baru sibuk cari payung. Sediakan payung sebelum hujan. Sekolahkan anak ke pondok pesantren Nurul Robi. Nanti di sana diajarin baca Qur'annya, bukan cuma baca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan, menyebarkan, jadi amal sampai kiamat buat orang tua. Nanti di sana diajarkan bagaimana mandiin jenazah, cuma di pondok yang diajari ilmu-ilmu begini. Wujud, nanti diajarin bagaimana mengkafankan jenazah, cuma di pondok ilmu ini bisa didapatkan. Nanti diajarkan bagaimana mensolatkan jenazah, cuma di pondok ini bisa didapatkan. Wujud. Siapa yang gak senang ketika dia akan meninggal dunia, detik-detik ruh keluar dari jasadnya, dia dalam keadaan sakaratul maut. Anaknya berdiri di sampingnya, memegang tangannya, menenangkan jiwanya, menghilangkan keraguan dan ketakutan di hatinya. Jangan dipikir sakaratul maut orang gak takut, gak percaya, coba. Gak percaya. Kenapa takut? Karena di saat itu Allah nampakkan wujud wajah asli malaikat maut dengan segala keseramannya. Makanya orang kalau sakaratul maut, matanya, batasan mata semua diangkat oleh Allah sehingga dia bisa melihat, nampak wajah asli malaikat mencabut nyawa. Takut, panik, gemetar, gelisah, tapi semua ini akan sirna kalau anak soleh mendampingi ayah ibunya. Dia akan berdiri di samping orang tuanya, dia usap kening ayah ibunya. Ayah, tenanglah, kematian bagi orang beriman adalah sebuah kenikmatan. Ibu, pegang tangan saya.
Dengarkan baik-baik, sebentar lagi saya akan talqinkan. Saya akan tuntun ayah ibu. Kita baca kalimat tauhid sama-sama ya. Dulu waktu saya masih kecil, kalimat inilah yang pertama ayah ibu ajarkan kepada saya. Maka hari ini akan saya pakai kalimat dahsyat ini untuk bisa menjadi wasilah bagi ayah ibu agar mudah masuk ke surga Allah. Ayah, ibu, yang semangatnya kita baca sama-sama. Ingat dengan janji Nabi. Ingat dengan janji Nabi, siapa yang meninggal dunia di akhir hayatnya menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti dijamin masuk surga. Ayah, ibu, kita berjuang di dunia, nanti kita kumpul di surga berjamaah. Dia pegang tangan kita, dia tenangkan kegelisahan kita, dia hilangkan rasa takut kita, dia tuntun dengan kalimat yang indah. La ilaha illallah. La insyaallah dan aminin 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 ya rabbal alamin. Seiring itu kalimat itu keluar dari lisan kita, mata tertutup, kalimat tauhid terakhir menempel di bibir kita. Hanya anak soleh yang bisa menuntun ayah ibunya mengucapkan kalimat talqin. Ketika jenazah terbaring di tengah rumah, anaknya duduk di samping jasadnya lalu berkata, ayah, ibu, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ayah ibu sudah menyekolahkan aku ke pondok pesantren Nurul Robi. Akhirnya aku bisa baca Quran. Aku bisa menghafal Quran. Demi Allah ayah, usaha ayah tidak sia-sia. Detik ini saya akan khatamkan Quran di samping jenazah ayah. Mudah-mudahan ini jadi kado pertama saya untuk modal awal ayah untuk melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Dia khatamkan Quran semalaman tidak tidur, Pak. Bapak Ibu, saya pernah dari sore sampai besok hari tidak tidur di samping jenazah kakek nenek saya. Saya khatamkan Quran 30 juz. Alangkah bangga seorang ayah ibu lihat anaknya tetap mengiringi jasadnya, tetap setia mendampingi tidurnya. Untuk yang terakhir kalinya dihadiahkan 30 juz Al-Quran. Ketika jenazah akan siap dimandikan, disucikan, anaknya mengerti cara memandikan tubuh ayah ibunya. Dia ambil air, dia tatap wajah ayah ibunya untuk terakhir kalinya. Ayah, Umi, dulu ketika saya masih kecil, ayah Umi lah yang memandikan tubuh saya. Hari ini, demi Allah, setiap tetes air yang nanti akan membasuh jasad ayah dan Umi, demi Allah, saya akan iringi dengan istighfar. Saya akan mintakan ampunan dari Allah buat ayah dan Umi. Begitu dia ambil air, Pak, dia basuh jasad kita. Bukan cuma jasad merasa dingin, lega, tapi sekaligus dia rontokkan dosa-dosa yang tersisa di tubuh kita. Siapa yang tidak ingin ini menjadi harapan untuknya. Ketika jenazah sudah dimandikan, siap dikafankan, anaknya mengerti cara membungkus jasad ayah ibunya. Dia tatap untuk yang terakhir kali sambil berkata kembali, ayah, dulu di masa kecil ayah ibu yang memakaikan pakaian ke tubuh saya. Hari ini izinkan saya yang akan membungkus jasad ayah dan ibu dengan kain kafan. Demi Allah, setiap helai kain yang akan melipat membungkus jasad ayah ibu, saya akan tetap iringi dengan istighfar. Akan saya mintakan ampunan dari Allah buat ayah dan ibu. Ketika jasad sudah dikafankan,
lalu dimasukkan ke dalam tanduan, semua orang sudah siap melepaskan kita ke alam barzakh. Kita dari dalam tanduan mendengar ada sebuah langkah makin mendekat menghampiri jasad kita. Ternyata itu langkah anak kita. Dia berkata kepada gurunya, "Guru, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru. Tolong guru, berikan kesempatan ini, detik-detik terakhir ini, agar saya bisa terus membuat orang tua saya bangga berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Izinkan saya saja yang jadi imam buat jasad orang tua saya. Izinkan saya jadi imam buat mereka." Tolong garis bawahi Pak, lebih afdol anak kita jadi imam melepaskan kepergian kita ketimbang siapapun yang ada di sekelilingnya. Sebelum dia angkat takbir, yang terakhir kali dia menangis sambil berkata, "Ayah, demi Allah, ini bukan sholat saya terakhir untuk ayah. Demi Allah, ini bukan sholat saya terakhir untuk Umi. Setiap detik, setiap saat saya selalu akan memenang ayah dalam doa-doa saya. Bahkan setiap kali saya sholat, saya pastikan sujud terakhir saya akan saya sebut nama kalian berdua agar terus mendapatkan ampunan dari Allah." Sang anak mengangkat takbir, Allahu Akbar. Seiring takbir terdengar, demi Allah saya pastikan si mayit akan merasa lega, bangga, bahagia, sudah memiliki aset yang bernilai dunia sampai akhiratnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat begitu banyak ibu-ibu yang sudah meneteskan air mata. Demi Allah, menangislah. Lebih baik kita menangis malam ini di masjid daripada tangisan itu Allah keluarkan nanti ketika sudah berada di alam kubur. Lebih baik kita menangis di dunia daripada kita dibuat menangis di akhirat sana. Menangis di sini sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Masih ada kesempatan keluar dari masjid ini. Ayo, jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi aset yang akan kita banggakan dunia sampai akhirat kita. Bapak Ibu, jujur saya prihatin lihat Indonesia sekarang. Indonesia darurat krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak di negeri ini jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Itu sebabnya Indonesia banyak bencana dan musibah. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan dosa kedurhakaan kepada orang tua. Itu menjadi pintu masuk murka Allah turun buat kita. Saya hadirkan sebuah fakta. Dulu di zaman Nabi Nuh ada musibah. Musibah itu namanya banjir. Konon saking dahsyatnya banjir itu, satu dunia ditenggelamkan Allah, satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup setelah murka Allah hadirkan. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Kenapa semua ditenggelamkan Allah? Apa karena sebabnya waktu itu umat Nabi Nuh suka membangkang dengan nabinya? Bukan sebab itu. Sebenarnya ada sebab lain yang membuat Allah marah, murka, menenggelamkan semuanya. Sebab dosa apa? Dosa pembangkangan seorang anak kepada ayahnya. Siapa anak itu?
Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan untuk kita renungkan. Kalau dulu Allah pernah menenggelamkan dunia ini, tenggelam, semua dimusnahkan hanya karena seorang anak laki-laki sudah durhaka dengan ayahnya. Lalu bagaimana anak Indonesia sekarang, Pak? Bukan cuma berani durhaka dengan ayah, kepada ibu tercipta pun mereka durhaka. Bukankah ibu, kata Nabi, 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika kau durhaka ibumu, bersiap-siaplah 3 kali lipat musibah, bencana, kesialan Allah turunkan dalam hidupmu. Lalu bagaimana kalau dua-duanya sudah kita durhakai? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu sebabnya Indonesia ada tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Jangan-jangan sudah banyak anak durhaka di negeri ini. Bapak Ibu, saya sudah keliling Indonesia. Macam-macam cerita yang sudah saya lihat, saya dengar, dan saya simpulkan. Akhirnya saya menulis sebuah buku. Buku ini saya tulis selama 3,5 tahun. Nulis buku ini sampai nangis-nangis loh, Pak. Saya jamin nanti yang baca buku ini nangis terseduh-seduh, ingat dosa dengan ayah ibu. Bapak Ibu dijamin tidak akan bisa beli buku saya di toko-toko bangunan. Hanya di tempat saya kajian. Buku ini dahsyat pun. Kalau sudah dibaca nangis nanti. Saking dahsyatnya buku ini, pernah satu hari saya tabligh akbar di sebuah kampung. Jamaah yang hadir ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika saya melihat ke arah belakang, nampak seorang preman diam-diam ngedengerin ceramah saya. Preman, rambut gondrong, muka serem, badan bertatu, tapi masih mau masuk ke masjid mendengarkan kajian. Saya terharu, saya panggil preman itu maju ke depan, lalu saya hadiahkan buku karangan saya ini. Bapak Ibu mau tahu dahsyatnya buku ini? Belum disobek plastiknya oleh preman, belum dia baca, baru dia pegang begini, tangannya sudah bergetar. Bahasa Inggrisnya bergetar, menggigir. Banyak orang Inggris di sini. Belum dia baca bukunya, baru dia pegang, menangis itu preman. Menangis guru. Saya tanya dia, "Abang, kenapa abang menangis?" Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR. Bapak Ibu tahu kenapa saya menulis buku ini? Berawal ketika saya berdakwah keliling Indonesia. Kota yang pertama di Jambi, landing pesawat, naik mobil 6 jam ke sebuah kota kecil. Namanya Muara Tebu. Kecil kotanya, kecil betul kotanya kalau dilihat dari peta. Ada yang salah? Hah? Udah dengerin aja. Yang bicara nama siapa? Kota itu namanya Muara Tebu. Begitu saya sampai di sana, ada kejadian. Seorang anak laki-laki mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung menyimpulkan dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak musibah, banyak kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian yang kedua, di Brebes ada anak
Usianya baru 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena gara-gara perkara sepele, ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menyimpulkan dalam tulisan saya, pantas banyak bencana dan musibah, banyak anak sudah jadi majikan bagi orang tuanya. Bujur, kejadian yang terakhir guru, sebenarnya banyak, hari ini 3 saja. Di Jawa ada seorang ibu sudah tua, masih mau bekerja, mencari nafkah yang halal buat keluarganya. Kerjanya jadi apa? Kuli sawah. Panas terik matahari dia lawan demi bisa mendapatkan sesuap nasi bagi anak-anaknya. Tapi sayang, 1000 sayang, anaknya tidak membantu jihad ibunya. Satu hari ketika ibunya tengah berada di tengah sawah, anaknya masuk membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya duit, dia kejar ibunya pakai parang. Berlarilah sang ibu ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang 500.000 saja. Saya makin mantap menyimpulkan tulisan saya. Pantes Allah marah dengan kita. Banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan dalam hadis ada riwayat menyebutkan bahwa ada anak setan membunuh orang tuanya. Sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada. Tapi anak manusia sudah banyak di tengah-tengah kita. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sekarang sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan ada setan yang berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Itu sebabnya saya menulis buku yang dahsyat ini. Saya kasih judul Ada Syurga di Rumahmu. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah malu ketemu anak kecil-kecil. Itu pandai betul bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, saya kan ke Madinah, itu anak-anak di sana pintar banget bahasa Arab. Kalau nggak percaya silakan pergi ke sana. Al-Jannah fi Baitika, ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah, ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Kalau saya kupas buku ini 2 bulan nggak selesai kajian. Hari ini sedikit saja. Kalau saya jelaskan semuanya, alamat nanti nggak beli buku. Ini teknik marketing. Sedikit saja biar makin penasaran. Bapak Ibu sadar nggak kita sering nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Saya kasih contoh. Ngomong dengan orang bisa lembut dan ramah. Ngomong dengan orang tua nada tinggi dan menyakitkan hati mereka.
Bukankah itu mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Ngomong dengan orang bisa begini, anjing, nun sewu, punten. Najis teraganda. Ngomong dengan orang tua galaknya kayak 17 setan. Manggil pasangan bisa romantis, manggil orang tua kok kasar dan melukai hati. Kepada pasangan dia bisa berkata, darling, darling, dadar guling. Darling, darling. Giliran manggil orang tua, hoi, 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 hoi. Anak-anakku, ingat pesan Allah Tuhanmu. Fala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong papa, mama, satu kata saja nilainya tercatat dosa, apalagi membentak mereka. Kepada atasan kita bisa berkata begini, siap komandan, beres laksanakan 86. Kata 86 buat atasan bisa diucapkan. Kenapa untuk orang tua sering keluar kata pembangkangan? Buat apa kita mulia di luar, tapi hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana, asal mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Nanti ada di buku saya, beli ya. Guru, saya heran lihat anak-anak sekarang. Tangan orang dicium-cium begini, bulan balik. Tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Sejak kapan hidung kalian itu pindah ke sini? Anak sekarang coba lihat, kalau nggak di pipi nyium di jidat, tahun depan di ketiak. Tidak ada ajaran Islam mengajarkan begini, nggak ada. Nah, itu ajaran orang kafir. Kalian disesatkan lewat sinetron. Yang punya TV kafir, yang bikin sinetron kafir, yang pasang iklan kafir. Diajarin anak kita nonton, ada adegan anak kecil salaman begini, jadi ikut. Mulai hari ini, kalau nggak kepengen hidungmu pindah ke sini, ganti salam. Ganti salamanmu. Karena orang tua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki bawa berkah dari Allah untuk kita. Mana dalilnya? Hadis sahih, al-barakah ma'a akabirikum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan menghampirimu manakala masih ada orang tua di sekelilingmu. Pulang dari masjid ini buktikan rumah kita terasa berkah kalau masih ada ayah ibu hidup bersama kita. Tapi kalau mereka sudah meninggalkan kita, maka rumah terasa gersang, hilang berkahnya. Anak-anakku, biar hidup kalian berkah, hari ini saya ajarkan. Mulai hari ini, pegang tangan ayah ibumu, cium bolak-balik. Cium dulu depannya, cium dalamnya, balik lagi luarnya. Sekali lagi, mau berkah, lakukan. Cium depannya, cium dalamnya. Walaupun rada-rada bau terasi, balik lagi luarnya. Berkah sudah kau dapat nanti, insya Allah. Mulai hari ini, pulang dari sini langsung ganti salamannya. Siap? Siap? Berkah insya Allah. Amin. Nanti ada di buku saya. Beli. Yang beli tak kasih tanda tangan. Ajil, ngerasa gak anak zaman sekarang? Makam-makam keramat jauh-jauh didatangin. Keramat hidup orang tua gak pernah diurusin. Percaya nggak orang tua kita itu lebih keramat dari keramat manapun? Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin kita bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Anak-anak masih ingat ya di Padang ada cerita legenda terkenal loh, anak muda yang disumpah ibunya jadi bantu Habib. Namanya siapa? Maling? Yang kompak dong, siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, apalagi maling uang rakyat. Bujur.
du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak-anaknya, bobotnya bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Jangan sibuk minta doa dari orang, tapi nggak pernah mau minta doa dari orang tua sendiri. Itulah namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Orang tua masih hidup guru, malas betul dicium tangannya, dicium keningnya, dicium pipinya. Nanti kalau sudah meninggal dunia baru sibuk nyium-nyium batu nisannya. Itulah namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Orang tua masih hidup, malas betul mengunjungi kampungnya. Begitu sudah mati, sibuk mendatangi kuburannya. Itulah namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Orang tua masih sehat, malas menelponnya, berkomunikasi, mendengar suaranya, ngajak ngomong dirinya. Udah mati baru ngajak ngomong kuburannya. Itulah namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Demi Allah saya pastikan, demi Allah kalian akan tahu betapa mahal ayah ibu kalian kalau jenazah mereka sudah terbaring di hadapan kalian. Nyesal senyesal-nyesalnya. Di masa kecil ayah sering memandikan kita, besok mungkin kita yang memandikan jasadnya. Di masa kecil ibu selalu menggendong kita, besok kita yang membumbung jenazah orang tua kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anak, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Jujur? Seorang ibu siap mati melahirkan 10 orang putra putrinya, 10 anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Ayahmu nggak ada gantinya, nak. Ibumu nggak ada jualnya. Apalagi ibumu ngeden. Ketika akan melahirkanmu ngeden. Bahasa Inggrisnya ngeden, mahajan. Ibumu mahajan, keluar kamu. Coba kamu mahajan, apa bisa keluar ibu? Ibu mahajan keluar anak loh. Anak mahajat keluar apa? Gak usah dibahas. Nyebut aja. Istighfar kepada Allah. Kalau kita termasuk sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Demi Allah Pak, saya pastikan, jangankan harta, sekali lagi jangankan harta, nyawa ini tidak bisa membayar pengorbanan orang tua kita. Bapak Ibu dengarkan kisah dahsyat yang satu ini. Dulu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Lihat dong. Sebentar, saya mau tanya dulu Pak Camat. Pak Camat, apakah di sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh, Pak Camat? Boleh. Kalau ada penceramah lagi menjelaskan sesuatu, dia lihat jam, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir. Habis ini mau ngomong apa? Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Yang lebih baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9, Acil. Acil, lanjut. Dengarkan, kalau dulu, sebelum saya lanjutkan ceritanya, dengarkan, kalau dulu Nabi mengorbankan nyawa untuk bisa menghantarkan manisnya iman buat kita malam ini. Malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja, nggak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Kalau dulu Nabi pernah memandikan darah sekujur tubuhnya karena ingin menghantarkan hidayah kepada kita. Kita malam ini cuma memandikan keringat saja, nggak ada apa-apa dengan Nabi. Maka malam ini saya tantangi, malam ini kalau setengah jam lagi ngaji bersama saya, siap? Ya.
orang hebat semuanya. Kalau 1 jam lagi sanggup, orang hebat semuanya. 2 jam lagi sanggup, orang iksa semuanya. Saya tidak sanggup. Anjir, masih penasaran mau dengar cerita sahabat Nabi Abdullah bin Umar? Penasaran? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Gak terasa kita ngaji sudah 1 jam lewat 10. Gak terasa. Saya mau tanya, jawab yang kompak dong. Setelah 1 jam 10 menit ngaji dengan saya, terasa tidak? Ya. Sekali lagi, terasa tidak? Ya. Saya yang merasakan. Boleh minum dulu ya? Sebelum saya ceritakan. Ini ceritanya seru nanti. Untuk minum dulu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak TV kan lagi suruh-suruh iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya banggakan malam ini, izinkan saya mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara Nabi minum. Anak-anak yang di depan, Nabi kalau minum mengawali dengan ucapan basmalah. Setelah meneguk air, Nabi ucapkan hamdalah. Begini kira-kira contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pahamkah anak-anakku? Kalau kalian belum paham, dengan senang hati sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini teknik ceramah biar gak kelihatan haus. Saya tahu ada suara makhluk syirik bilang haus. Yang ngomong haus ini kadang-kadang kalau ngomong suka bener ya. Bukan haus begini, kan yang ceramah Habib, yang capek Habib. Malam ini ceramah titik yang ke-10. Ibarat mobil, saya mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Haus. Bapak Ibu cuma duduk saja. Sudah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil namanya mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, emang beda betul kalau minumannya terasa sehat. Beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu doakan, ini minuman yang berkah, lagi viral di Kalimantan. Berapa banyak yang minum air ini? Kistanya sembuh, miumnya, keputihannya, kolesterolnya, ambiennya, prostatnya, kencing batunya, kankernya, macam-macam penyakit. Percayalah, ini minuman yang penuh dengan berkah. 1, minuman ini meniru kualitas Zam-Zam. Semua yang ada di Zam-Zam dijadikan kandungan ini, meniru yang berkah jadi berkah. Yang kedua, minuman ini ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Ajwa. Enak didengar, enak disebut. Bisa disingkat. Ajwa. Ajaib water. Kata anak saya ada singkatan kedua, AJWA, Al-Habsyi jual water ajaib. Air ini satu-satunya botol air minuman di dunia yang mengambil berkah warna kesukaan Nabi. Di dunia cuma aja warna hijau. Sukai apa yang disukai Nabi, berkah Allah pasti mengakhiri.
Nabi nggak mungkin menyukai sesuatu kalau tidak ada sesuatu. Dan yang lebih dahsyat lagi, air ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Lalu dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Bapak Ibu, Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Air itu adalah hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kalau dua ayat yang tadi saya baca digabungkan akan membangun kekuatan. Tapi sayang, yang pertama kali menyelidiki dua ayat itu bukan orang Islam, orang Jepang. Orang Jepang. Budi. Bapak Ibu, pertama kali yang membuktikan dua ayat itu orang Jepang. Tahu Jepang? Budi belok kanan. Di Jepang mereka siapkan dua botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya. Lalu mereka dengarkan musik. Air di botol pertama hancur berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya. Mereka dengarkan Al-Quran. Mereka dengarkan selawat, mereka dengarkan doa dan zikir. Orang Jepang geleng-geleng kepala. Air di botol kedua kristalnya membentuk indah dan sangat menawan. Bapak Ibu, 1 menit ke depan kita akan buktikan air ajwa ini bukan sembarang air. 30 merek minuman sudah dikalahkan. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Malam ini saya akan adu air ajwa dengan minuman yang paling besar di Indonesia. Masih disegel, kami lepaskan mereknya saja. Silakan. Minuman ini ternyata milik perusahaan Yahudi, Pak. 80% minuman yang ada di Indonesia milik perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklim kita, acara masjid kita. Kita nyumbang peluru membunuh saudara kita sendiri di Palestina. Maka Bapak Ibu, saya titip pesan, haramkan minuman Yahudi masuk lagi ke masjid kita. Haramkan. Silakan beli minuman milik orang Muslim. Ada air produksi Kota Baru milik Habaib, namanya Salsabila. Ada air sekumpul namanya. Saya punya air ajwa. Arifin Ilham sahabat lain saya punya Adiro. Ada Buya Yahya punya Al-Bahja. Habib Segaf Bahrut punya Dalwa. Banyak produk milik orang Islam. Kalau pedagang Muslim sukses, zakat dia nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agama ada di mana-mana. Bapak Ibu lihat ke depan. Was boleh diangkat sedikit cangkirnya. Kita teteskan air mereka dengan tetesan betadin. Lalu kita aduknya dengan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Lihat baik-baik ke depan. Air mereka dari bening berubah jadi kuning. Untuk sehat bukan kontrol makanan minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Dunia ini lebih banyak airnya daripada daratannya. Lihat Al-Quran, Allah lebih banyak menyebut kata lautan daripada kata daratan. Anak-anak lihat air mereka berubah loh. Dari bening menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepang hafalin garu. Sekarang lihat, kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Namanya ajwa, nama dari Nabi. Berkah menghampiri, bantu saya sebutkan namanya. Apa namanya? Ajwa. Kita akan tuangkan lebih cepat. Silakan. Bapak Ibu, 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Bapak-bapak yang suka merokok, hati-hati ya. Nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang Pak. Kecuali mulai sekarang minum zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, minum ajwa Pak. Dia bersihkan kotoran. Ibu-ibu kalau datang haid, darah haid itu kan sebelum datang diawali sakit pinggang, sakit perut. Minum ajwa Bu, hilang sakit pinggang, sakit perut. Nah, sekarang lihat ke depan. Takbir. Ibu-ibu yang suka datang haid, datang bulan, darah haid itu kan kotor. Berhentinya 6 hari.
kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari, Pak? Nanti minum ajwa ya Bu, buktikan setelah minum ajwa 4 hari darah head berhenti bersih Pak. Apapun kotoran di perut dibersihkan oleh ajwa. Ajwa mendekati kualitas zam-zam. Sekarang tes yang terakhir, anak-anak lihat ke depan. Ini berhubungan dengan makan kesukaan kalian. Saya namakan mie instan apapun berbahaya. Kalau tadi kita tesnya pakai cairan, sekarang pakai makanan. 80% makanan kita berbahaya, mematikan, mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun di masa mudanya. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya namanya Syarifah Mastura, usianya 28 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Sekarang anak-anak lihat ke depan, begini perut kalian, makanannya beracun, minumannya nggak bisa ngilangin racun. Lihat ke depan, masih berani makan mie. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini kimianya, inilah pengawetnya, dan ini formalinnya. Ini jadi kanker, pasti mematikan. Tapi kalau minumannya zam-zam atau ajwa, dinetralkan kimia dan pengawetnya, karena ajwa punya kandungan antioksidan yang dipelajari dari air zam-zam. Jangankan racun, sihir bisa hilang. Kenapa? Karena Quran menyatu di dalamnya. Sekarang kita tempelkan, bantu saya sebutkan minuman apa yang sehat, yang berkah, takbir. Nanti setelah ini kita akan wakaf Quran. Setelah itu di akhir nanti jangan pulang, ada yang dahsyat. Saya akan ajak zikir ruqyah 1 menit, doa langsung dari Nabi, berkah doanya. Nanti kita niatkan beli ajwa, kita nyumbang Palestina, buka tutup botolnya. Saya bimbing zikir hebat yang satu ini. Anak-anakku dulu ada sahabat Nabi, badannya sakit, lalu dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Dhiyadaka 'ala alladhi ta'lam fi jasadika." Cepat letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit. Lalu Nabi ajarkan doa hebat, doa ruqyah yang satu ini. Begitu dia baca, sembuh penyakitnya. Malam ini nanti saya bimbing doanya. Yang sakit kepala, pegang kepalanya. Yang sakit hati, pegang hatinya. Yang sakit gigi, pegang giginya. Kemarin ada yang pegang dompetnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, episode terakhir di buku saya ada cerita yang dahsyat. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji memandang ke arah Ka'bah, tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Allah nampakkan di depan matanya seorang anak muda menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu dan bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu itu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, kakiku, bahkan nyawaku jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, apakah dengan cara begini aku sudah bisa membayar jasa ibu kepada aku?" Abdullah bin Umar tambah menangis lalu berkata, "Nah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu, itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan waktu melahirkanmu. Ayo, kalau satu tetes saja darahnya, satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita bayar, walaupun dengan jihad seberat dan sehebat itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu dalam sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata belum pernah ada kata maaf untuk kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak berapa menit ke depan.
tutup mata, tundukkan kepala, kita muhasabah. Biar kita keluar dari majelis ini, dosa dan kesialan kita diangkat oleh Allah. Biar kita keluar dari majelis ini, Allah jadikan kita diisi dengan keberkahan dalam hidup kita. Semuanya, anak-anak jangan ada yang bercanda, tunjukkan rasa cintamu kepada orang tuamu. Semuanya tutup mata, jangan ada yang berbicara, bayangkan wajah orang tuanya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah melebihi engkau sedang memegang tangan mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium pipi dan kening mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memeluk tubuh mereka. Bayangkan semua kebaikan apa yang sudah pernah mereka berikan untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan mereka. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis daripada tersenyum. Kita lebih sering membuat mereka murka daripada ridha. Lalu dengan sombong kita berhayal bisa meraih surga dari Allah. Teruslah tundukkan kepalamu. Bayangkan semua dosa dan kesalahanmu, yang mungkin karena dosa dan kesalahanmu itu pernah menggoreskan luka yang begitu menyakitkan di hati mereka. Yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat mereka menyesal melahirkanmu. Yang mungkin karena kezalimanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah. Maka menangislah engkau malam ini, sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci dan memusuhi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri harta mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita ketika jenazah mereka terbalik di hadapan kita. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami. Jangan kau jadikan anak-anak kami kelak lebih zalim dari apa yang kami lakukan kepada mereka. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan dulu engkau wafatkan mereka. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum sanggup memandikan tubuh mereka. Kami belum kuat mengkafani tubuh mereka ya Allah. Kami belum siap mensolatkan dan melepaskan mereka ke alam kuburnya. Kami sayang dengan mereka ya Allah. Jangan dulu kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan dulu ya Allah engkau kunci mulut mereka sebelum kami mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Kami belum siap berpisah dengan mereka ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya ya Allah.
Berikan kami kesempatan kedua untuk menghapus semua goresan luka yang menyakitkan di hati mereka. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa memberangkatkan haji dan umrah mereka berdua. Kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur mereka, sehatkanlah badan mereka, angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Allah ya Karim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, kami mohon kepadamu, sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskanlah umur mereka, hujahi dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan mereka. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka. Kami menyesal pernah menyakiti hati mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu. Kami merindukan ayah ibu kami ya Allah. Kami merindukan suasana bisa mencium pipi dan kening mereka. Kami merindukan bisa memegang lembut tangan mereka. Kami merindukan pernah memeluk mereka ya Allah. Kami bodoh sehingga menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu ya Allah. Sekarang kami sadar betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka pergi, ketika mereka wafat meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami ya Allah bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu, bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakanlah ayah ibu kami dunia sampai akhiratnya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, terimalah taubat kami. Semuanya ikuti doa saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, jangan ada yang merancang, ini intinya. Kita akan wakaf Quran. Ini kesempatan. Kalau kita gagal membahagiakan orang tua semasa hidupnya, jangan ciptakan kegagalan kedua. Kita nggak pernah ngirim amal baik untuk mereka di alam kuburnya. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita. Kalau kita nggak pernah wakaf atas nama orang tua kita. Bapak Ibu, saya sarankan ikuti program wakaf Quran malam ini. Kalau nggak bisa wakaf di angka yang besar, ambil angka yang kecil. Paling tidak ada Quran yang akan mewakili cinta kita untuk orang tua kita. Nabi yang menyuruh uhdu limau tabung. Sering-seringlah kata Nabi kirim hadiah buat mayit-mayit kamu. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua kata Nabi. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua kita. Bapak Ibu, mantapkan niat. Malam ini kita hadiahkan Quran sebagai penghapus kedurhakaan kita buat orang tua kita. Sebelum saya panggilkan komunitas Riau Indonesia Mengaji, saya titipkan nomor WA saya, boleh? Silakan dicatat, biar besok saya pulang ke Jakarta. Jarak kita jauh, hati kita dekat. Nanti saya kirimkan link film buku ini. Catat nomor saya, langsung kirim WA. Habib, kami jamaah Kampung Budi, sebutkan kota baru. Nanti saya kirimkan link film buku ini. Buku ini ada filmnya, tonton sampai 4 episode. Ajak anak-anaknya nonton. Judulnya sama dengan judul buku, ada syurga di rumahmu. Saya bagikan link filmnya gratis. Tinggal pencet saja di infonya. Nanti tonton biar anaknya jadi berbakti. Tapi kalau sudah nonton jangan lupa kasih komentar, like, share, and subscribe. Silakan catat nomor saya 082. Tapi kalau sudah tahu nomor saya hanya boleh WA ya. No miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. 082
kosongnya 4 kali 0000979. Sekali lagi 082 979. Kosongnya 4 kali 082 979. Segera kirim WA biar cepat dapat kiriman filmnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya titipkan pesan, jangan keluar dari masjid ini paling tidak ada Quran yang kita kirimkan pahalanya untuk ayah ibu kita. Buat yang hidup niatkan jadi kebaikan, buat yang wafat niatkan jadi ampunan. Berapa nilai wakaf Quran dan bagaimana aturan mainnya kita dengarkan dulu sama-sama. Kabar baiknya, yang ingin wakaf Quran malam ini tidak harus bayar tunai sekarang. Kita dikasih kesempatan oleh mereka, masih bisa nabung sampai 7 hari ke depan. Contoh, Bapak Ibu angkat tangan, Habib, saya wakaf 30 Quran, 20 Quran, 50 Quran. Berapa Bu? Angkat tangan, nanti dicatat oleh mereka, dititipkan nomor rekening yayasan. Begitu ibu bilang, saya niatkan buat orang tua, detik itu pahala sudah dikirim Allah buat orang tua di alam kuburnya. Berkah, keluar dari tempat ini masih bisa nabung dulu, masih bisa ngajak teman-teman patungan seberataan bergabung. Insya Allah ada niat kebaikan, ada kemudahan. Baik, silakan.